Ya, baik teman-teman, selamat datang kembali. Di sini saya akan berikan tutorial kepada rekan-rekan bagaimana cara melakukan klasifikasi data berdasarkan indikator tertentu, ya kan? Nah, klasifikasi ini biasanya digunakan oleh para admin atau administrator untuk mengoptimalisasi data-data pelanggan. Nah, oleh karena itu, ketika data yang dibutuhkan ini cukup spesifik, oleh karenanya kita harus melakukan klasifikasi yang lebih detail, ya kan? Nah, biasanya proses pengurutan ini atau proses klasifikasi ini dilakukan untuk data-data yang jumlahnya lebih dari 1000 item, bahkan bisa jutaan item, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus melakukan klasifikasi yang lebih rinci. Karena klasifikasi yang jumlahnya lebih dari 1000 ini tidak mungkin kita lakukan secara manual, kita akan gunakan tabulasi menggunakan pivoting ya. Caranya adalah kita harus melakukan blocking terlebih dahulu untuk data kita yang jumlahnya sangat banyak tadi. Pertama kita harus mengarahkan dulu ke data ya, di bagian bagian insert ya, mohon maaf ya, di bagian insert Anda bisa masuk di pivot table ya kan. Kita bisa ambil, jadi di sini ada 3 pilihan. Yang pertama dari from table or range, jadi diambil dari tabel yang sudah ada pada worksheet sebelumnya. Kemudian atau bisa Anda ambil dari external data source, bisa jadi dari data ODS yang ada di luar atau dengan data worksheet yang lainnya gitu ya. Anda bisa gabungkan menjadi satu sheet yang cukup besar. Di situ nanti akan Anda buat suatu dashboard. Itu nanti menunya adalah makro Excel. Kemudian saya memilih yang pertama karena lebih simpel, karena data saya sudah ada di sheet 1. Saya akan membedakan atau membedah data ini menjadi masing-masing DMU dan per tahun. Jadi saya ukurnya itu berdasarkan DMU-nya. Karena DMU-nya di sini saya melingkup sekitar 300 kabupaten kota. Kemudian tahunnya di sini saya menggunakan perkiraan ada 7 tahun. Jadi nanti setiap sheet-nya akan saya cek berdasarkan masing-masing sebaran tahunnya. Nah, caranya gimana? Anda tekan dulu form table, kemudian Anda pilih range yang akan Anda ambil itu di mana. Jadi ini saya kontrol A aja ya mungkin ya. Jadi kontrol A ini melingkupi semua data yang saya miliki. Di sini sekitar 8.898 data ya kan. Nah, kemudian saya masukkan ke new worksheet ya. Jadi kalau rekan-rekan sudah punya ini punya sheet yang terbaru, andai kata di sini Anda sudah punya DMU tadi, karena saya mengklasifikasikan berdasarkan DMU, maka saya akan tuju ke existing worksheet-nya ya, existing worksheet-nya. Jadi nanti Anda bisa masukkan di area sini ya. Tapi saya rasa kita gunakan new worksheet saja, nanti kita tinggal rename aja. Jadi itu ya. Nah, kita bisa oke, kemudian akan muncul menu pivoting di sini. Anda bisa memilih menu yang ada di sebelah kanan. Di sini ada pivot table field, ada formnya. Anda bisa pilih mana-mana kolom yang bisa Anda gunakan. Nah, karena di sini saya tadi mengklasifikasikan berdasarkan DMU, maka DMU ini saya drag ke bawah ke area filter. Ya, jadi nanti akan saya filter berdasarkan DMU-nya di sebelah sini. Jadi andai kata saya punya DMU di sini tadi DMU-nya ini ya. Anda bisa cek DMU-nya di sini kabupaten ya. Nanti saya akan klasifikasikan lagi ke sini. Nah, kemudian apalagi yang mau saya tambahkan di sini tahun. Ternyata tahun mau saya masukkan sebagai filter. Jadi tahunnya masuk ke dalam filter seperti ini. Jadi nanti Anda bisa pilih mana saja yang bisa Anda masukkan ke dalam data Anda berikutnya. Setelah itu, kalau sudah muncul, jadi kalau Anda ingin kembali jangan ke sini, tapi Anda pilih yang di atas ini supaya muncul pivot table field-nya. Ya. Kemudian Anda mau menyusun berdasarkan tabel yang ada sebelumnya. Seperti ini, ada bank, ada tahun. Andai kata tahunnya mau di-skip karena tadi sebagai filternya, maka saya akan masukkan bank, kemudian beban bunga, beban penyisian kerugian aset, beban pemasaran, dan seterusnya sampai dengan selesai. Gitu ya. Nah, saya di sini akan memasukkan terlebih dahulu kolom bank ya, kolom bank ini ke dalam row-nya ya, ke dalam barisnya sehingga nanti muncul di sini
row table-nya isinya adalah bank, gitu ya. Nah, kalau Anda ingin melakukan rename, Anda bisa memasukkan di sini custom name-nya mungkin Anda tulis bank, gitu ya, nggak apa-apa. Nanti mungkin munculnya bank, gitu ya. Kalau seandainya Anda ingin rename ke yang lain, monggo bisa dicoba di sini ya. Di sini ya. Bisa Anda ubah nanti mungkin di sini custom ya, custom name-nya mungkin apa, Anda mau menambahkan apa di sini mungkin barangkali ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian setelah saya tambahkan row labelnya di sini tadi itu bank, maka berikutnya saya masukkan lagi mungkin beban bunga margin DBK ke dalam mana. Kira-kira kalau seperti ini saya harus memasukkannya ke dalam sini value ya. Nah, ini sebagai value dari hasil ini. Jadi Abdi Mulia tahun sekian dia punya sekian. Untuk daerah Bandung katakan ya, saya sudah setup Bandung. Jadi Bandung ini kan masih bentuknya count ya. Anda harus rubah ke dalam bentuk value field-nya adalah sum atau produk ya, sama aja. Saya pilih sum. Nah, karena nanti kalau sum hasilnya tahun 2000 katakan seperti ini ya. Untuk all tahun ini akan merujuk ke area tahunnya. Jadi kalau di sini lebih Anda pilih ke sini, maka dia akan filter ke 1 tahun kayak gitu ya. Jadi sini mau saya klasifikasikan berdasarkan tahunnya. Nah, andai kata tahun ini mau saya drag ke bawah, silakan gitu ya. Nah, kalau seperti ini mungkin beda lagi kasusnya. Jadi kalau seperti ini tahunnya dia ada di bawah, jadi nanti per tahunnya dia ada perkembangan seperti itu masing-masing usernya. Kemudian kalau saya mau kembalikan silakan bisa di drag ke sini ya. Ya. Kalau seperti ini jangan ya, yang ini kolom ini biarkan dia masuk ke value ya. Kemudian saya juga ingin menambahkan beban ya di tempatnya value ini ya. Value. Nah, ini mungkin biar lebih bagus saya ganti juga ya. Count ini menjadi sum ya. Sum aja ya. Ini karena dia merepresentasikan di tahun 2013 seperti itu. Katakan seperti ini ya. Jadi saya sudah punya data sekian di tahun ini. Kemudian saya ingin tambahkan lagi, monggo silahkan ditambahkan ke sini. Ini per 2000 ini. Kemudian saya tambahkan lagi beban administrasi ya. Kemudian saya ingin tambahkan lagi, mohon maaf beban administrasi saya masuk sini ya. Harusnya masuk sini. Ini juga sum ya sifatnya. Jangan sampai salah. Sum. Kemudian Anda masukkan lagi beban lainnya. Ya, kita cek dulu. Sum ya, sudah sum ya. Jadi kalau pertama kita setup sum, nanti yang berikutnya dia akan sum juga. Ya, kemudian beban non operasional kita mau tambahkan ya. Di sini beban non operasional. Ya, mungkin di bagian bawah ya. Kita value field-nya menjadi sum ya. Nah, sum boleh, count juga boleh, terserah. Ini karena tadi saya filter berdasarkan ini wilayahnya ya. Wilayahnya. Nah, kalau saya ingin pindah ke Bekasi katakan, nanti dia akan muncul dengan sendirinya ya. Muncul dengan sendirinya. Nah, ini Anda bisa gunakan mungkin masing-masing worksheet-nya mau Anda bedah berdasarkan sheet-nya. Silakan Anda bisa copy di sini, ya, copy Ctrl A ya, Ctrl C, kemudian kita masukkan lagi di sini baru. Mohon maaf, ini Ctrl A, ya, kita masukkan ke sheet baru seperti ini. Jadi nanti kalau di filter dia juga akan kembali ke area baru. Ya, nah ini seperti ini juga akan difilter juga bisa. Saya ingin menambahkan data ya lagi ya, silahkan bisa ditambahkan. Ya, ini judulnya sudah sum of the. Kalau ingin merubah bagaimana? Apakah bisa? Ya, kalau merubah nama nggak bisa ya. Kalau ingin merubah nama mungkin tidak bisa. Jadi Anda bisa otak-atik di sini barangkali nama yang lain mungkin ya, jumlah gitu ya. Namanya yang lain aja. Jumlah. Gitu ya. Tadi mana ya jumlah ya? Bagian beban administrasi. Ini berubah ya, nama saya otomatis berubah jadi jumlah. Silakan di rename sendiri pakai menu yang tadi. Menunya di sini ada value field setting gitu ya.
Nah, ini adalah kemudahan pivoting ya kan, pivoting bisa kita terapkan untuk menelaah data pelanggan yang sifatnya mungkin jutaan atau ribuan seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya kita ingin menambah data kita, maka sebaiknya kita lakukan reanalisis ya. Mungkin di bagian ini kita bisa reanalisis, nanti kita change resource datanya. Jadi kita ingin tambahkan lagi area datanya yang awalnya tadi punya saya 8.898, saya mau perluas karena ada tambahan pelanggan baru. Anda nggak perlu menuliskan ke masing-masing sheet-nya, Anda cukup menulis ke database-nya. Anda bisa tambahkan nanti range-nya dari blok lagi, Anda blok ulang, ya, Anda blok ulang, kemudian Anda tekan OK, nanti dia akan masuk ke area yang Anda tuju. Nah, ini berlaku bagi seluruh sheet. Jadi kalau Anda sudah copy ke sheet ini, maka sheet ini juga perlu Anda edit, gitu ya. Nah, jadi alangkah lebih baik mungkin Anda bisa teliti mengedit seperti ini satu persatu ya. Caranya cukup mudah ya. Jadi kalau Anda ingin memasukkan ini kabupaten, mungkin seperti ini, dia akan muncul satu sheet-nya seperti ini ya. Nanti perkara Anda ingin rename dia menjadi menu tertentu, silakan ya. Bisa Anda tulis Bandung Barat seperti ini. Ya, begitu ya. Mungkin itu rekan-rekan caranya untuk menyelesaikan data yang sifatnya ribuan atau jutaan. Semoga membantu bagi rekan-rekan yang saat ini sedang berhadapan dengan Excel atau mungkin makro Excel atau ODS ya. Tentunya komponen ini menjadi yang sangat penting bagi kita ya. Kita buka lagi pemahaman kita tentang Excel ya. Semoga Anda paham. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Terima kasih.